Damai sejahtera Tuhan Yesus atas kita semua. Selamat tahun baru saudaraku. Ya, senang sekali kita bisa berjumpa di tahun yang baru. Selamat datang bagi yang dari luar kota, Pak Yusa bersama dengan Ibu Meli ya. Senang sekali kita bisa berjumpa. Dan tentunya kita bersyukur hari ini kita bisa berjumpa dengan Pak Chandra ya. Kemuliaan bagi nama Tuhan ya. Oh, suaranya banyak loh yang hadir. Iya. Saudaraku, kita akan membuka Alkitab kita yang terambil di dalam kitab Yoel, pasalnya yang kedua. Yoel pasalnya yang kedua, kita akan sama-sama membaca dalam ayatnya yang ke-25 mulai. Yoel pasalnya yang kedua, ayat 25. Perikopnya janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Apa saudaraku? Janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat. Tapi saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian saudara untuk membaca pada ayat yang ke-25, 26 sampai dengan 27 ya. Yuk kita sama-sama baca ayat ini dan kita akan memasuki tahun baru ini dengan sukacita yang dari Tuhan. 2, 3. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip. Tentaraku yang besar akan kukirim ke antara kamu. 26. Banyak-banyak dan menjadi kenyang. Dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allahmu yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib. Dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk apa? Ya, ayat 27 bersama-sama dengan suara keras. Kamu akan mengetahui bahwa aku ini ada. Dan bahwa aku ini Tuhan adalah Allahmu yang tidak ada yang lain. Dan umatku tidak akan menjadi untuk. Wow, ini janji Tuhan. Saudaraku, kita sudah mengakhiri tahun kemurahan Tuhan yang menghidupkan. Dan hari ini kita akan memasuki tahun pemulihan bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Jadi tahun apa saudaraku? Pemulihan bagi kemuliaan Tuhan. Ya. Ini penting sekali. Kata memulihkan kita tahu bukan untuk mengganti. Tidak. Tetapi ada satu hal yang luar biasa dan kita mau belajar pada pagi hari ini. Saudara, pada ayat yang ke-25 dikatakan, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Oleh apa? Belalang. Bayangkan saudaraku, belalangnya sampai diperinci. Pindahan. Ya, lalu belalang pelompat. Lalu belalang pelahap. Lalu barang pengerip. Artinya apa? Kalau orang Jawa bilang entek-tek wis, resik, gak ono sisane. Kira-kira begitu. Awal mula, permulaannya apa? Belalang pindahan. Lalu ada pelompat, ada pelahap. Dan akhirnya pengerip, dihabiskan. Dan Allah ingin sampaikan kepada umatnya, tentunya adalah umatnya yang pertama, kalau saudara dan saya ingin dipulihkan, tadi dikatakan harus apa? Bertobat. Ya. Kata bertobat ini adalah kembali. Jangan teruskan. Kalau kita sudah tahu jalan ini buntu, jalan ini salah, kita harus berhenti sejenak untuk berbalik kembali. Wah, ini sudah salah jalan kita ini. Sudah tersesat. Oh, itu jalannya buntu. Itu bukan jalan yang benar. Alamat yang kita cari ini bukan ini. Kita sudah tahu bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Jangan cari jalan lain. Kalau saudara cari jalan lain, saudara akan tersesat. Dan nantinya ujungnya buntu. Kebenaran hanya di dalam Dia. Enggak ada kebenaran yang lain. Dunia ini banyak kebenarannya. Kebenaran menurut siapa? Tetapi Yesus berkata, akulah jalan kebenaran. Dan kita bersyukur
Saudara dan saya sudah mengenal kebenaran itu. Dan tiap minggu saudara mendengar kebenaran itu. Sampai-sampai ada satu gereja dikatakan suara kebenaran. Nah gitu ya. Jadi itu adalah suara yang benar. Kenapa? Firman Allah tinggal bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Firman itu adalah perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah. Bukankah manusia hidup, kata Tuhan Yesus, bukan dari roti saja, tetapi dari apa yang keluar dari mulut Allah. Yaitu apa? Firman-Nya. Oleh firman-Nya dunia ini diciptakan jadi. Nah, itu ada kata-katanya Liam itu. Suaranya Liam keluar. Dan Alkitab katakan yang ketiga, Yesus berkata, jalan, kebenaran, dan hidup. Saudara akan mengalami satu kehidupan yang luar biasa. Apanya yang luar biasa? Menjadi ciptaan yang baru. Itulah pemulihan yang sejati. Saudara dirubah, diubahkan. Ya, kalau boleh saya katakan bahasa sekarang mungkin upgrade gitu ya. Oh enggak, betul-betul dirubah. Kata pemulihan di sini, kalau saya mau katakan tuh seperti ada rumah yang sudah lama, seperti ruangan ini. Kita di sini hampir 8-9 tahun ya, mungkin Pak Titus ya, kurang lebih Pak. 8-9 tahunan. Pada waktu ini masih kondisinya lama gitu ya. Butuh renovasi. Dan akhirnya Pak Titus, Pak Chandra, majelis semuanya bersama-sama jemaat bergandeng tangan kita mengumpulkan dana untuk renovasi tempat ini. Itulah pemulihan yang dimaknai pada kitab Yoel ini. Dipulihkan. Wow. Begitu yang punya datang ke tempat ini, beliau kaget. Wow. Lantai 1, lantai 2. Lantai 3, wow, sudah berubah. Apakah rumahnya berubah? Rumahnya tidak kan? Tetap rukonya di sini, itu miliknya beliau. Tetapi yang berubah, dipulihkan keadaan interiornya, dalamnya, ruangan demi ruangan. Toiletnya, bagus, bersih. Beliau yang punya tuh senengnya bukan main. Apalagi saudara dan saya yang menikmati dari minggu ke minggu, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Nah, Allah Israel itu adalah Allah yang luar biasa, Allah yang menepati janjinya, dan Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Beliau berkata pada ayat yang ke-25 yang kita sudah baca tadi. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Bukan hari kemarin, bukan bulan kemarin. Tetapi tahun-tahun yang sudah lama, yang pernah kita lewati kemarin. Kegagalan kita, keterpurukan kita, kesalahan kita di dalam mengambil keputusan. Apakah keputusan tentang rumah tangga, ya, keputusan tentang bagaimana kita melakukan pekerjaan dan seterusnya. Bahkan juga mungkin keputusan dalam pelayanan kita. Tetapi satu hal, Allah berkata, aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis. Mungkin kita merasa, aduh kemarin sia-sia ya. Ini bukan yang kemarin loh. Ini yang tahun-tahun. Kegagalan kita, kerugian kita. Yang kita anggap itu sia-sia. Tapi Tuhan katakan aku akan memulihkan keadaan itu. Kapan? Sekarang. Di awal tahun ini. Tapi yang pertama Tuhan katakan bertobat. Berbaliklah.
Kembalilah pada panggilan kita. Satu kali kalau di zaman saya seingat saya itu tahun-tahun 80 atau 90 ya. Itu ada satu film judulnya Quantum Leap. Film itu adalah film di mana lakonnya nih, aktornya ini ya hidup ke zaman masa lalu. Di mana masa lalu itu ada kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi. Kira-kira begitu. Nah, dia dibawa oleh satu alat quantum leap ini ya, dan dia kembali ke masa lalu. Tetapi bukan untuk merubah keadaan, tetapi untuk memperbaiki arah keputusan yang pernah salah itu. Sampai satu titik dia ingat, oh dulu salahku di sini nih. Lalu dia berbalik, dia bertobat, aku gak boleh melakukan seperti ini, aku harus melakukan seperti ini. Sampai akhirnya dia bisa melewati itu dengan baik dan dia kembali pada zaman di mana dia hidup. Itu film tuh. Ada loh film sampai seperti itu. Sekarang gak ada film itu ya. Quantum Leap. Nah demikian juga kita. Kita gak bisa mengembalikan waktu yang sudah berlalu kemarin. Tetapi yang bisa Tuhan lakukan, saya ulangi lagi, yang harus saudara dan saya kerjakan adalah Tuhan memulihkan keadaan saudara. Dan saya percaya pemulihan itu bukan untuk merubah, tetapi untuk memperbaiki dan mempersiapkan kita menghadapi masa depan. Amin. Itu yang penting. Kita gak bisa kembali, jangankan tahun-tahun yang sudah berlalu. Kemarin itu loh tanggal 31, kita gak bisa kembali. Aduh eman ya. Makanya satu kali saya masih ingat, kadang-kadang kata kalau ujian nih, begitu ujian selesai, ya, terutama matematika, fisika, kimia gitu kan susah gitu ya. Waduh, salah rumus. Setelah selesai, gue yuk, kenapa aku tulis ini? Saya selalu bilang kepada diri saya sendiri, percuma, wis lewat ujiannya. Iya kan? Ngapain? Yang penting kita pikirkan besok ulangan apa, kan gitu. Ya kan? Udah lewat kok. Kalau kita berpikir itu semua, akhirnya kita jadi stres, depresi sendiri, bingung karena dewek. Akhirnya kita lupa bahwa besok masih ada ujian lagi yang harus kita lewati dan harus kita selesaikan sampai selesai. Demikian juga dalam perjalanan hidup kita. Yang sudah berlalu, biarlah dia berlalu. Cok dipikir. Ada lagu yuk, cok dipikir gitu, kira-kira ada lagu gitu ya. Tapi yang harus kita pikirkan, next. Ya, kita bangun, bangkit. Kenapa ada janji Tuhan kepada orang yang bertobat? Tuhan bilang apa? Aku akan memulihkan. Bahkan luar biasanya Tuhan katakan apa? Hasil yang dimakan habis. Tuhan katakan apa? Bukan untuk merubah tuh. Diganti. Amin. Gak tahu gimana caranya. Tuhan katakan dengan caranya yang ajaib. Coba perhatikan baik-baik pada ayat yang ke-26. Ya, ayat yang ke-26 perhatikan baik-baik. Maka kamu akan makan banyak-banyak. Bahasa Surabaya apa sama ya dengan bahasa tempat saya? Apa ya? Kekenyangan apa kelempokan gitu. Ya apa namanya? Ya, sampai kenyang loh. Wes talah, wes cukup. Makanya kita jangan serakah. Ya kan? Kalau Tuhan sudah kasih makan kita paling satu piring. Ya, satu piring berapa sih? Kalau sekarang saya karena faktor U, saya sudah mengurangi nasi. Ya, enggak usah takut makan nasi putih, saudaraku. Ya, ada teman saya, wah kalau kamu kena ini harus kamu makannya nasi apa? Bukan nasi kuning, nasi merah katanya.
Wes gak lah, merah kuning hijau podo ae. Sing penting kembali putih aku. Putih lebih enak ya toh. Cuma saya kurangi. Ya, tidak lagi banyak-banyak ya, tapi kurangi. Karena itu untuk kesehatan kita juga. Yang harus diperbanyak apa? Ya sayurnya. Ya kan bagus sayur itu. Buah-buahan dan sebagainya. Saudara, Tuhan katakan kamu akan makan banyak. Engkau tidak akan mengalami kekurangan, kata Tuhan. Ini maksudnya. Amin. Kau tidak akan mengalami kekurangan. Yang menurut engkau tahun kemarin dan tahun-tahun sebelumnya. Wow, luar biasa. Di mana tahun pengharapan ternyata aku sudah berharap gak dapat. Kira-kira begitu. Di mana tahun kemarin, tahun kemurahan Tuhan. Loh kok gini keadaan saya, kira-kira begitu. Tuhan bilang, tahun ini, tahun pemulihan. Tapi bagi kemuliaan Tuhan dong. Bukan untuk dirimu, bukan untuk saudara dan saya. Tetapi untuk kembalikan, karena dari Dialah, oleh Dialah, dan kepada Dialah. Segala kepujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan. Amin. Karena memang untuk itulah kita diciptakan Allah. Yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Amin. Dan hari-hari ini umat Tuhan harus mengerti akan kebenaran ini. Saudara perhatikan baik-baik. Di situ katakan, pada waktu kamu menjadi kenyang dan kamu akan apa? Memuji nama Tuhan. Saudara diberkati, saudara dapat ini itu, saudara mengalami kesehatan, dipulihkan keadaan kesehatan saudara. Kembalikan itu semua untuk Tuhan. Pujilah Dia, muliakanlah Dia. Oh saudaraku, saya ilustrasikan begini nih. Kalau kita lihat anak-anak kita nih, setelah dikasih, terus dia bilang apa? Terima kasih ya mama. Terima kasih apa? Itu bapaknya, ibunya seneng gak? Mamanya seneng gak? Coba, yang sudah punya anak, pernah gak anak saudara itu ngomong, terima kasih pak, mah. Terus orang tuanya bilang, enak aja, gak ngerti larang ini. Ada yang gitu? Ya. Saya mungkin juga ada, tetapi yang saya tahu, apalagi kalau anak itu masih kecil, ya, tapi dia sudah bisa bilang makasih, terima kasih, kan kangelan, ngomongnya jadi makasih, nah, kan gitu kan, makasih, lalu jangankan gitu, kita ngasih coklat ke anak itu, lalu orang tuanya ngajari anaknya, bilang apa itu sama opa, bilang apa itu sama tante, om. Makasih. Seneng kita. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Saya nggak habis pikir kalau hari ini jemaat GKRI Eklesia, ayo kita berkata hari ini, terima kasih Tuhan. Buat hari yang kau beri. Buat nafas yang aku bisa hirup. Amin. Buat kesempatan aku bisa makan sementara banyak orang hari-hari ini nggak bisa makan loh. Mohon maaf, kalau saudara ingin tahu, Alkitab katakan, ya pergilah. Kemana? Ke tempat orang rumah duka. Ya kan? Atau ke tempat-tempat rumah sakit, di mana mereka harus diselang. Waktu kami melihat satu anak dari jemaat kita yang waktu itu anaknya harus dikasih makan lewat sonde ya, bukan onde-onde ya, bukan sonde ini ya, sonde. Itu hati itu teriris loh. Orang lihat aja udah kayak gitu, apalagi orang tuanya. Saudara dan saya bisa makan. Terkadang-kadang kita ngomongnya, aduh makanan ini terus gitu. Coba ya, masih ingat kalau saya sekali setelah itu saya enggak berani ngomong lagi. Kalau mama saya lagi masak nih,
Lalu saya ngomong, kok masa itu lagi? Bosen, enak. Mama saya loh, kamu ya enak aja kamu ngomong. Ini masak dengan keringat ini. Bisa jadi juga dengan cucuran air mata. Karena apa? Mama saya harus menyisihkan uang untuk belanja, untuk beli ini dan itu. Kan gitu kira-kira. Kamu enggak tahu susah payah keringatnya mamamu ini. Nanti yo, kue nak wes gak ono aku. Tahu, bener loh. Sekarang wes gak ono. Kangen sama lodehnya mamaku. Kangen ambek ronde nih mamaku. Sing modelnya ini lo ronde. Wah. Kangen dengan mie. Ya. Dan terakhir kita masih ingat waktu acara yang masak mamahnya Pak Yudi, ya toh, mie bihun apa mie ya waktu itu Pak Yudi Amel ya dimasakkan. Wow. Kalau hari ini saudara bisa menikmati bersama keluarga, mari kita hargai, ucapkan terima kasih ya, enak, Mas Yorodok sepo. Ngomong enak. Lah iki bohong, enggak bohong. Memang enak kok. Iya kan? Memang begitu masakannya, ya kan? Ya kan? Hari ini kita juga nunggu sop merahnya Ibu Mike. Ya kan gitu kira-kira ya. Ibu Mike itu sop, bukan sop merah ya, sop. Nanti kita tunggu lagi masakan dari yang lain. Ya, misalnya podengnya Ibu Vivin. Wah ya, hari ini dimasakan enggak podengnya? Saudaraku yang kekasih, Allah berkata kepada jemaat, kepada umatnya, kamu akan makan banyak dan kau akan menjadi kenyang. Dan kau akan memuji nama Tuhan Allahmu, Adonai. Ya, yang telah memperlakukan kamu dengan apa? Dengan apa? Memperlakukan saudara dan saya dengan apa? Jangan pernah kita ngomong, aneh ya? Enggak. Di dalam Tuhan tidak ada yang aneh. Di dalam yang Tuhan adalah kata ajaib. Karena beliau adalah penasehat yang ajaib. Tuhan itu apa? Allah yang perkasa, Raja damai, Bapa yang kekal. Yesaya katakan apa lagi? Penasehat yang ajaib. Minta nasihat kepada beliau. Dan cara beliau itu ajaib. Paulus tuh keren banget loh. Coba dicari Pak. Saudara Cunghan. Bagi dialah yang sanggup melakukan jauh daripada apa yang kita pikirkan dan doakan. Saudara dan saya doakan. Tapi bagi beliau itu jauh lebih hebat dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Itulah yang dilakukan oleh beliau. Allah saudara dan saya. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara sekali-kali. Dan sekali-kali tidak akan pernah membiarkan saudara. Ada amin? Amin dong. Kata amin itu bukan melok-melok amin. Enggak. Itu artinya ya. Benar. Pasti. Aku yakin itu amin. Efesus 2. Efesus 3 ayat 20 yuk kita baca sejenak. Efesus berapa tadi? 3 ayat 20. Bagi dialah, baca sama-sama yuk, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam saudara. Wow. Beliau bekerja sama dengan saudara, bukan dengan orang lain. Dengan saudara. Makanya perjamuan suci hari ini kita nikmati di tanggal yang baru, tahun yang baru, perdana ini. Ini artinya apa?
Saudara di dalam Kristus dan Kristus di dalam saudara. Ada amin? Saudara jadi satu tubuh, gerejanya itulah kerinduan beliau. Di mana beliau sebagai kepala, kita adalah anggota tubuh Kristus. Jangan sakiti suami. Oh, biasanya kan istri yang disakiti. Suami-suami juga banyak yang disakiti zaman sekarang. Makanya temanya tuh Allah hadir menyelamatkan keluarga. Kan gitu tema Natal kemarin. Gitu. Jangan sakiti orang tuamu. Jangan sakiti anak-anak. Hai bapak-bapak, dikatakan apa? Jangan melukai, menyakiti. Ya dengan apa? Kata-kata. Kalau kita lihat sekarang dunia ini, waduh ngeri. Ya, bukan hanya orang tua, tapi anak usia, masih anak-anak loh. Tiba-tiba bisa orang tuanya loh. Ya, ngeri banget tuh. Terlepas itu benar atau tidak, tapi yang jelas ada itu. Kenapa? Pengaruh gadget. Ya. Main game itu loh Pak. Diganggu, marah anaknya. Coba lihat anak-anak. Makanya saya berharap jemaat eklesia kalau masih punya anak kecil atau punya cucu yang masih kecil jangan dibiasakan main game. Biar tenang, kasih aja gadgetnya, kasih aja HP-nya untuk main game. Sedapat mungkin ada batasannya. Karena kalau dia sudah ketagihan nih, bisa marah loh. Dan marahnya kalau memuncak berbahaya. Saudara katakan dengan jelas, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak, engkau akan makan dengan kenyang. Engkau akan diberi makan banyak-banyak. Wow, keren banget. Itu Tuhan saudara dan saya. Makanya kalau ikut Tuhan Yesus tuh enak loh. Isinya makan terus ya. Ya kan? Iya kan? Waktu Tuhan Yesus lihat murid-muridnya di tepi pantai. Anak-anak. Dia panggil anak-anak loh setelah kebangkitannya. Ya kan? Hai anak-anak. Ini udah capek semua nih. Petrus udah nggak dapat apa-apa, sia-sia. Semalam-malaman mereka capek nyari ikan di Danau Galilea tuh. Pak Sony udah ke Danau Galilea kan? Kelihatannya tenang ya. Tapi anginnya kuat loh itu. Dan itu mulainya kayak mangkok, pusaran di dalam. Orang bisa tersedot. Bahaya Pak. Bisa renang Pak? Nah, sama dengan saya Pak. Gaya batu Pak. Kalau Pak Titus bisa renang aman. Kalau saya dengan Pak Sony bablas anginnya udah. Ya, tapi ya puji Tuhan. Kita duduk itu udah takut saya. Kalau Bu Gembala tenang-tenang aja. Kalau saya takut juga Pak. Takutnya apa? Ini kecemplung gak iso ini. Tak lihat dulu Pak, pelampungnya tak lihat Pak. Tak hitung. Wah, pelampungnya luwih titik timbang penumpangnya. Soro lah gitu-gitu ya. Saudara, mereka semalam-malaman gak dapat hasil, alias apa? Bekerja keras, tidak dapat apa-apa. Tapi yang menarik Yesus berkata, hei anak-anak, adakah makanan? Apa itu? Sopo? Loh, ono sing wis ngantuk ngene. Karena semalam-malaman capek nek perahu itu kan. Apalagi perahunya udah pelan-pelan Pak. Gak ono, apa itu namanya? Pakai mesin, udah nggak ada mesin, mau pakai model angin dulu tuh ya kan, main dayung, salon-alon, ada yang manggil, mungkin Petrus, sopo yo, kok ketoknya suaranya aku pernah kenal, sini yo, Tuhan siapkan apa? Ikan bakar sama roti bakar, itu roti dari sorga. Saya percaya itu roti dari sorga. Amin. Tuhan sediakan. Ayo
Makan no. Makan yuk, makan. Kalau ikan, ya Tuhan bisa gampang kan. Sudah pernah makan ikan Petrus makan kan? Nah, bukan ikan Petrus namanya. Tapi memang zamannya cerita Petrus. Itu kalau menurut saya ikan mujair mungkin ya. Mujair yang gede ya, bukan gurami kok. Yang jelas nila kakap gak ono di sana. Ya toh, ono mau ikan Petrus. Wih, bakar. Enak ya. Mereka makan. Waktu Yesus datang di tengah-tengah ketakutan murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus ada di tengah-tengah mereka. Dan Yesus berkata kepada mereka, engkau gak percaya bahwa aku sudah bangkit? Adakah makanan di sini? Untuk apa? Dimakan. Artinya apa? Bisa dilihat nyata Yesus itu. Dan memang beliau bangkit. Dan Yesus makan loh. Saya percaya tahun ini saudara akan mengalami kecukupan. Amin. Itulah tahun pemulihan. Tapi ingatlah, bukan untuk saudara dan saya, tetapi untuk kemuliaan Dia. Pada ayat yang ke-26 kita kembali katakan, Dia akan memperlakukan kamu dengan ajaib. Saudara tetap akan mengalami masalah. Dan memang akan ada masalah. Masalah tidak akan pernah kita hindari, tidak bisa. Amin. Tapi percayalah, beliau Immanuel. Kalau Dia mendampingi saudara, saya percaya Dia akan mendampingi saudara. Tetaplah main. Tapi saya ada, tetap main Pak. Saya ada di sampingnya. Enak gak? Tenang gak Pak? Gak grogi kan Pak? Enggak. Biasa aja. Tapi kalau Tuhan yang mendampingi saudara dan saya percaya ketakutan, kekhawatiran itu tidak akan ada. Gak ada yang amin? Karena kita tahu yang dampingi kita siapa. Waktu saya ditelepon oleh rekan, ini Bapak. Kan harus siap semua ngomongnya. Gak siap, wah lain. Kan gitu, siap. Begitu dia datang, duduk. Aduh, saya mendampingi ngomong gitu. Walaupun ngomongnya hanya basa-basi ya, hanya singkat aja. Gimana Pak? Oh ini gini-gini, oh iya ya, baik, udah selesai. Tapi rasa itu enak ya. Ada kebanggaan tersendiri, wah. Ya kan? Yesus itu adalah yang menciptakan langit dan bumi serta isinya. Dan beliau yang memiliki saudara dan saya. Betapa bangga bukan? Kalau beliau tiap hari, day by day. Dan sepanjang tahun ini, tahun pemulihan, Tuhan akan menyertai saudara semua. Bahkan Daud sampai ngomong gini loh, Daud. Di lembah bayang-bayang maut, engkau ada. Engkau ada, tongkat dan gadamu, itulah penghiburanku. Betul ya? Bahasa Inggrisnya apa Pak? Tongkat dan gadamu, itulah penghiburanku. Apakah benar translate-nya seperti itu? Penghiburan. Apa Inggrisnya? Boleh tampilkan? Wow. Siapa yang ngomong? Raja Daud. Raja yang sangat dihormati pada zamannya sampai hari ini. Dan Raja Daud adalah nenek moyang silsilah dari Kristus Yesus, lahir keturunan Daud, the King of David. Jadi artinya apa? They comfort me. Nyaman,
menghibur. Comfort me. Membuat nyaman kita. Iki medeni iki menakutkan ini. Ancaman ini, tekanan. Alkitab katakan pemazmur, Engkau memberi aku kelegaan. Engkau membuat aku nyaman, tetap tenang. Itulah Yesus saudara dan saya. Karena Yesus pernah berkata, aku akan memberikan damai sejahteraku. Damai yang kuberikan berbeda dengan dunia berikan. Amin. Kalau damai yang Tuhan berikan, kita akan merasa betul to rest. Wes setelah kesusahan sehari, wes cukup sehari ini, besok ada lagi. Tidur, buatlah engkau tenang. Satu kali saya masih ingat, pada waktu saya menjaga mama saya di rumah sakit, lalu ada satu dokter yang datang mendekati pasiennya. Sang dokter ini ngomongnya, waduh mungkin jujur ya. Terus, gak bisa. Ini nanti, ini. Saudara tahu gak? Dokter itu gak tahu kalau sang pasien itu dengar. Bahwa pasiennya ini akan mengalami gini-gini semua. Gimana rasanya kalau sang pasien itu saudara? Ini nanti gini, ini gini. Medeni. Saya yang mendengar itu, waduh ngurut dodo. Ya kan? Tapi berbeda dengan dokter. Saya masih ingat mama saya dulu didatangi pertama kali sama Dr. Steve. Dr. Steve datang ke rumah. Saya nggak tahu apa sudah sama Ibu Rahel apa nggak tahu saya waktu itu. Tapi yang saya tahu masih bujang. Datang. Pertama, tapi begitu Dr. Steve tuh kalau ngomong tuh kan pelan, santai, santun. Apa meneh? Santai, santun apa meneh? Ya kira-kira gitu. Yang menarik dari Dr. Steve itu, selalu ngomongnya, oh enggak apa-apa, ya oma gini, oh ya. Itu mama saya tuh rasanya tuh tenang. Ya, langsung di tensi menang. Tapi coba kalau ini, wah nanti gini-gini, wah bisa rame. Dan rupanya, kalau orang sakit, orang berkata tidak sadar, sebenarnya orang yang sakit itu juga sadar. Kenapa saya berani ngomong ini? Mama saya yang cerita. Beberapa kali saya sudah saksikan. Satu kali mama saya mengalami anfal, di mana detak jantungnya sudah gitu kan, langsung dikejut, ya kan? Mama saya tuh cerita setelah sadar beberapa bulan kemudian, beliau cerita sama saya, aku roh kok, ono sing rame aku roh. Loh, roh gimana mah? Wong mama meremok, roh tekan ndi aku ngono ya. Oh iya. Wow, rame. Rupanya dengar. Karena pendengarannya masih ada. Dan yang menarik mama saya bilang begini, kalau aku nanti kayak gitu, jangan lagi dimasukkan suntikan di sini Pak. Di dada itu apa dia? Di apa namanya? Ya, alat infus besar. Ibu Kristina tahu. Iku loro iku. Awakmu gak eruh, tapi aku yang ngrasakno. Iku loro. Iki mana saya ngerti loro, mama meremok. Aku bilang gitu. Bolak-balik aku ngomong merem, tapi kerasa. Jadi begitu ngalami yang kedua kali, dokter bilang harus digitukan lagi. Saya bilang enggak. Kenapa? Karena mama saya sudah ngomong. Tidak dokter. Enggak bisa ini. Enggak. Mungkin orang berkata, ini anak puthau, tidak berbakti, enggak mau nolong. Tapi mama saya yang ngomong. Saya lebih taat pada mama saya. Dan itulah yang saya kerjakan, lakukan. Untuk saudara dan saya kepada Tuhan.
Amin. Kalau Tuhan sudah berkata, kalau engkau mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, engkau akan menuruti segala perintahku. Mungkin saja perintah Tuhan itu gak enak bagi saudara dan saya. Mungkin juga perintah Tuhan itu membuat kita kadang-kadang, kok gini ya Tuhan? Tuhan suruh aku kok gini? Tapi Tuhan katakan, ya, engkau harus begitu. Sampai Yesus berkata kepada bapaknya aja. Beliau menawarkan diri kan. Bapak, kalau boleh cawan ini, ojo aku minum. Tapi yang menarik, setelah itu karena Yesus mengenal bapaknya. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Amin. Kalau engkau ingin dipulihkan di tahun pemulihan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saudara, langkah pertama bertobat. Langkah kedua dikatakan apa? Engkau harus melewati. Tapi percayalah Tuhan akan menyertai saudara dan saya. Amin. Dan yang ketiga, dengan apa? Dengan caranya yang ajaib. Yang ketiga, pujilah Dia. Jangan lupakan kebaikannya. Ada lagu yang selalu kita nyanyikan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya selamatkanku. Si segi langit, kasih setia Allah pada kita. Sama-sama katakan yuk. Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama katakan. Ku takkan lupa. Haleluya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerahnya. Dia apakan? Dia penuhkan. Makan banyak-banyak. Engkau akan dinikmati dengan jauh dari apa. Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada saya. Sekali lagi yuk. Besar kasih Allah pada saya. Pegang tangan saudara, taruh di dada. Besar kasih Allah pada saya. Enak loh. Amin. Kita akan menikmati perjamuan kudus. Kita akan bangkit berdiri. Saudara dan saya, hari ini adalah tahun pemulihan bagi kemuliaan Tuhan.